Kaulah Rabbi, cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kami. Kamilah pendosa yang harapkan cinta. Rabbi firli amin. Fal mujamalatu wassana'u ya'ani iddata hajatin asasiyatin dakhilal mar'i. Sopan santun dan pujian memenuhi beberapa kebutuhan dasar dalam diri seseorang. Wa minha, dan termasuk al-hubbu wal aman al-atifi, istihsanu wa qabulul akharin, injazu syai'in yastahiqu al-ana, takdirul juhud wa taqdiru liqimatil insani, asyu'uru bitaqdiri wa ihtiramil akharin, asyu'uru bil intima'i li makanin aw li jama'atin ma, asyu'uru bil quwwati as-sahsiyah, ar-raghbatu fil fawzi wa tafawuq wal husulu ala a'lal maratibi. Sopan santun dan pujian memenuhi beberapa kebutuhan dasar dalam diri seseorang. Mujamalah, sopan santun atau berbuat baik. Fal mujamalah, maka bermula berbuat baik, berbaik-baik, sopan santun. Wasana'u, dan pujian, itu yusbi'ani, dua-duanya memenuhi iddata hajatin asasiyah, memenuhi beberapa kebutuhan dasar, dakhilal mar'i, di dalam diri seseorang, Wa minha, termasuk, jadi orang ngomong basa-basi, sopan santun, mujamalah itu basa-basi, sopan santun, dan pujian, itu sesungguhnya untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang. Jadi kebutuhan dasar seseorang ya inginnya dipuji, inginnya dibaik-baiki. Itu dasar, itu termasuk kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar seseorang itu dipuji, dikasih kalimat baik-baik, sopan santun, basa-basi, itu kebutuhan dasar. Nah,
Maka ketika demikian, kita harus pandai bisa mengungkapkan kalimat-kalimat pujian, kalimat-kalimat mujamalah, sana pada orang. Kalau nggak pinter menyampaikan itu, ya kering. Kalau kering, nggak bisa langsung klik kepada orang itu. Termasuk bagian daripada hajat asasiyah dakhilul mar'i wa minha, dan itu sebagian dari hajat asasiyah dakhilul mar'i. Satu, al-hubbu wal aman. Al-hubbu wal aman al-atifi. Itu nomor satu. Cinta dan merasa aman al-atifi secara emosional. Nah, itu termasuk bab mujamalah dan sana. Jadi ekspresi Anda itu kepada orang lain harus mengekspresikan al-hubbu wal amanu al-atifiyu. Cinta dan aman, rasa aman al-atifiyu secara emosional. Jadi ketika Anda ngomong kepada orang lain, menunjukkan performan wajah yang al-hubbu wal aman al-atifi. Jangan menunjukkan performance sebaliknya, judes, kalimatnya kalimat yang menakutkan. Pidato juga gitu, pidato dakwah juga gitu. Jangan menunjukkan kebalikan dari al-hubbu wal aman al-atifi. Karena Anda menunjukkan kebencian di situ dan menunjukkan tidak rasa aman secara emosional, orang akan menangkap. Dan ketika udah ditangkap, orang pidatonya ngomongnya kalimat-kalimat yang menakutkan, bukan kalimat cinta dan rasa aman, orang gak akan seneng. Kalau orang udah gak akan seneng Anda bawa kalimat-kalimat itu, lihat contohnya banyak ustadz-ustadz yang berkalimat bertentangan dengan al-hub wal aman al-atifi, itu cuma sebentar, nggak bisa lama. Tahu-tahu ditangkep, tahu-tahu ditangkep, tahu-tahu ditangkep. Mau pidato ditolak, gitu, ditolak. Mau pidato aja ditolak. Ini maka kita harus pandai, karena kita orang marketing. Marketing apa ya? Marketing agama. Lah kok kalimatnya kalimat yang berbeda dengan ajaran agama, ya udah sebentar ditangkap. Nah, jadi karena kita harus memenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan dasar dalam diri orang yang berupa mujamalah dan sana, termasuk di dalamnya cinta, memberikan rasa aman dan secara emosional. Ditangkapnya begitu. Kebalikannya, kalau kebalikannya ya sudah. Lihat saja, itu banyak ustadz, kiai, bahkan habaib ditangkap. Nah, kalau udah kayak gitu rugi. Yang rugi siapa? Dia sendiri. Rugi kenapa? Lah tadinya mestinya sehari bisa dakwah kemana, jadi masuk penjara. Itu satu. Nomor dua, istihsan wa qabulul akhirin. Nomor dua,
Istighsan, persetujuan kebaikan, kebaikan dan penerimaan orang lain. Harus kita merespon orang lain dengan istighsan, mencari kebaikan. Istighsan, dilihat itu wajahnya wajah istighsan. Wa qabulul akharin, dia memberi kebaikan dan menerima orang lain. Jadi sebagai pendakwah, sebagai apa saja mau istighsan wa qabulul akharin. Ingat ini, orang itu sesungguhnya yang ketemu Anda itu orang yang punya perilaku bahkan pekerjaan yang gak baik menurut agama. Kamu tahu itu. Tapi ketika dia datang ke Anda harus istighsan wa qabulul akharin. Mau nerima dia. Kalau dia nggak mau, kalau Anda menunjukkan tingkah laku yang menolak dia nggak mau datang, lalu kapan dia menjadi baik? Wong yang harus memperbaiki kita. Kita harus memperbaiki perilaku-perilaku orang lain. Nah, kita disuruh memperbaiki, ada orang yang mempunyai perilaku nggak baik, preman-preman itu misalnya datang ke kita acuin. Kita jelekin dia, belum udah dijelekin, udah kita acuin, lalu itu udah akan kabur lagi dia, kabur lagi, lebih dahsyat lagi nanti perbuatannya. Jadi latihan siapa orangnya, bentuknya kayak apa, kita latihan istighsan wa qabulul akharin, berbuat baik dan penerimaan, mau menerima orang lain. Prinsip hidup kita harus itu nomor 2. Jadi jangan, kalau tujuannya kita mau memperbaiki, mau model orang itu kayak apa, ya kita terima. Kayak Gus Dur itu kayak gitu. Ada orang datang ke Gus Dur, 3 hari nunggu nggak ketemu. Setelah tahu Gus Dur datang, dia kejar Gus Dur di rumah. Dipegangi tangannya Gus Dur, salaman sambil ngomong, nangis, umbelnya nempel di tangan gitu. Sambil nangis, umbelnya nempel. Sambil ngomong, Gus, kula pun mboten kuat, Gus. Dia cerita problemnya. Terus dia bilang, Gus, kula pun mboten kuat, Gus. Kula mboten saged mikir, Gus. Itu orang kayak gitu, oleh Gus Dur tetap diterima. Kula mboten kuat, Gus, pun Gus. Sambil nangis, umbelnya nempel itu. Kula mboten kuat, kula pun mboten saged mikir, Gus. Bilang begitu dia. Nah, setelah udah ada jeda kalimatnya orang itu dengan nangis dan umbelnya nempel di tangan, Gus Dur bilang begini, sudah gak bisa mikir, mboten Gus. Sudah kok nggak kuat, mboten Gus, mboten kuat pokoknya. Ya udah, nggak kuat ya nggak usah dipikirin. Cuma ngomongnya gitu doang, Gus. Gak kuat, mboten Gus. Ya sudah, orang gak kuat kok dipikirin. Ya jangan dipikirin. Coba, ayo, jangan dipikirin sekarang. Nah, dia mulai turun tensinya sambil nangis itu, tetap umbelnya. Nah, itu perbuatannya Gus Dur itu begitu, itu satu, al-hubbu wal aman al-atifi. Itu istighsan wa qabulul akharin itu. Nah, itu
cuma dijawab, ya sudah jangan dipikirin, gitu aja udah plong itu dia pikirannya. Coba kalau kamu punya masalah segudang pun kalau nggak dipikirin itu plong, iya kan? Padahal cuma segitu itu. Masalahnya segudang, tapi nggak dipikirin, enak nggak? Enak itu. Nah coba kalau Gus Dur nggak mau nerima itu orang kayak gitu. Nah, sekarang orang baru jadi pemimpin saja gayanya sudah eksekutif, nggak mau nerima orang misalnya kayak gitu lah, itu susah itu. Al-hubbu wal amanu al-atifi istihsanu wa qabulul akhirin. Nomor 3, injazu syai'in yastahiqqul ana. Ini nomor 3, mencapai sesuatu yang berharga. Ini. Mujamalah wa thana itu termasuk hajah asasiyah lil mar'i, antaranya untuk menuju ke itu, memberikan mujamalah thana itu injazu syai'in yastahiqqul la'ana, mencapai sesuatu, mensukseskan sesuatu, mencapai sesuatu itu yang berharga, yastahiqu mendapatkan, al-ana akan harga. Injazu syai'in bermula suksesnya sesuatu itu yastahiqu berhak, al-ana akan harga, nilai. Kalau Anda bisa memberikan kesuksesan sedikit aja kepada orang lain, dianggap orang lain itu karena kita yang bantu, kita yang memberikan kesuksesan itu orang itu akan Masya Allah berbuat baik kepada kita, itu pasti. Jadi sebagian kebutuhan daripada orang adalah kesuksesan, memberikan pertolongan kesuksesan. Misalnya untuk menegokan suatu proyeknya miliknya orang A, kita turut menegokan, sukses, dia pasti senang karena berbuat kesuksesan untuk orang lain itu asasiyah, hajatun asasiyatun. Injazu syai'in membuat, mencapai sesuatu, yastahiqu berhak, al-ana akan harga, penghargaan. Nomor 4, taqdirul juhudi wa taqdirul liqimatil insan. Apresiasi usaha dan apresiasi nilai kemanusiaan. Anda harus mampu jadi orang karena ini kebutuhan dasar, ini termasuk kebutuhan dasar. Taqdirul juhud, apresiasi atas usaha seseorang. Kamu punya karyawan, punya teman membantu Anda sukses, mengambilkan pulpen saja, atau coba itu, tolong itu sedikit, Anda mengucapkan thank you, terima kasih. Mulutnya mudah untuk melakukan terima kasih, itu apresiasi. Takdirul juhud, ada keluarga, ada orang kita yang berkarya untuk kita, bekerja untuk kita. Kita ucapkan thank you, terima kasih. Itu orang itu akan gak bangga, seneng. Apalagi kalau thank you-nya ditambahi dengan pemberian apa, kayak gitu. Itu orang lain itu kayak gitu perasaannya. Jangan terlalu pelit kepada orang.
Sudah terima kasih saja nggak mau kasih. Terima kasih saja nggak mau ngasih, ya lah orang pelit itu. Biasanya nggak punya temen nih gitu. Jadi kita latihan berterima kasih dengan mulut dan terima kasih dengan tangan. Terima kasih dengan mulut mengucapkan thank you, syukron, terima kasih. Ucapkan walaupun sekecil apapun. Tapi kalau ada mampu Anda, terima kasihnya dengan ngasih sesuatu. Itu namanya taqdirul juhud. Apresiasi orang yang mau berusaha untuk kita. Wa taqdiru liqimatil insan, dan mengapresiasi nilai kemanusiaan. Nah, nilai kemanusiaan ini nggak kebatas. Berbuat baik itu nggak terbatas untuk umat Islam sendiri, nggak. Tapi non-muslim pun, agamanya apapun, itu kita harus mampu takdirul juhud wa taqdiru liqimatil insan. Punya teman non-muslim, ya kalau memang dia bekerja baik, takdirul juhud, Anda harus mengapresiasi. Wa taqdiru liqimatil insan, apalagi nilai kemanusiaan. Dia udah berbuat baik ke kita, kita harus takdir liqimatil insan, yaitu mengapresiasi pada kemanusiaannya. Ya kalau kamu belum bisa mampu, masih geding, masih tidak senang pada dia, pada seseorang yang sudah berbuat baik sama Anda, tapi kok rasanya nggak mampu, ada sesuatu yang menghalangi hati Anda, ya minimal secara kemanusiaan Anda harus mampu memaksakan dirinya untuk berbuat baik. As-sana wal mujamalah. Ini penting. As-sana wal mujamalah. Itu nomor 4. Nomor 5. Asy'uru bitaqdir wa ihtiram al-akharin. Asy'uru bitaqdir wa ihtiramul akharin. Asy'uru bitaqdir wa ihtiramul akharin, merasa dihargai dan dihormati orang lain. Merasa dihargai. Nah, kalau Anda udah mulai merasa dihargai oleh orang yang berbicara dengan Anda merasa dihargai, pasti Anda karena merasa dihargai, Anda akan menghargai orang itu. Maka Anda akan menghargai orang itu. Asy'ur bitaqdir wa ihtiram al-akharin. Merasa dihargai dan dihormati orang lain, dan menghormati orang lain. Merasa ditakdir dengan dihargai. Wahtiram al-akharin, dan menghormati orang lain. Anda harus mampu mempunyai di hati dan pikiran itu syu'ur bitakdir. Anda harus mampu merasa, oh orang ini menghargai saya, oh kelompok ini menghargai saya, oh yang saya ajak rapat, saya pimpin rapat menghargai saya, oh pimpinan rapat saya menghargai saya. Asy'ur bitakdir. Oh penceramah ini menghargai saya. Asy'ur bitakdir. Wahtiram al-akhirin. Nanti kita harus latihan kayak gitu, menghormati orang lain. Harus latihan kalau ingin cepat sukses. Jangan mentang-mentang terus karena anaknya kiai, karena anaknya bupati, karena anaknya pak lurah, karena anaknya bos besar, karena anaknya presiden, terus cuek.
Anda cuekin, Anda akan menuai hasil pencuekan itu. Zaman sekarang apalagi gitu. Jadi asy'ur bitakdir wa ihtiram al-akharin itu wajib dilakukan. Anda harus pandai ketemu dengan siapapun. Nah, kalau Anda ingin dihargai, menghargai dulu. Anda ingin tahu ingin disenyumi oleh orang semudah itu, Anda harus senyum dulu. Anda ingin disenyumi, ya senyum dulu. Mereka mau jawab dengan senyum atau tidak karena udah mendegel dari rumah mau ngampleng kita, itu ya tetap aja harus senyum dulu kita. Itu termasuk asy'ur bitakdir wa ihtiram al-akhar. Nomor 6, asy'uru bil intima'i li makanin aw li jama'atin ma. Nomor 6, merasakan rasa memiliki terhadap suatu tempat atau suatu kelompok. Jadi kalau Anda ingin diberikan rasa hormat dan kebaikan dari orang lain, termasuk di dalamnya perasaan memiliki. Kamu di pondok ini, di pesantren ini, harus mempunyai perasaan memiliki di pondok ini. Itu namanya asy'ur bil intima. Dimakan auli jamaah, di suatu tempat atau suatu organisasi. Anda di IPNO harus merasa memiliki IPNO. Anda di PMII harus merasa memiliki PMII. Anda di HMI harus merasa memiliki HMI. Anda di NU harus merasa memiliki NU. Asy'ur bil intima limakan aw li jama'atin. Ini penting. Asy'ur merasakan, bil intima'i dengan rasa memiliki, limakanin untuk suatu tempat, atau di jama'atimma atau untuk sebuah organisasi. Harus. Nah, kalau sudah, kenapa sih harus punya perasaan memiliki? Kalau sudah mempunyai asy'ur bil intima limakan atau li jama'ah, rasa memiliki pada suatu tempat atau suatu organisasi, itu kalau ada kejelekan di tempat itu pasti dia gak rela. Ada kotor dia pel karena rasa memiliki. Ada buku pating selewar ditata karena rasa memiliki. Ada mobil kotor dicuci karena rasa memiliki. Ada piring pating belakrak kemana-mana kotor, diambil, dibenerin, ditertibkan. Ada orang gak mau jamaah, dibangunin. Ada orang gak mau ngaji, ngajinya terlambat terus, diajak. Nah itu asy'ur bil intima limakanin aw li jama'atin. Merasakan rasa memiliki bil intima dengan rasa memiliki dimakan pada tempat oleh jamaah timah atau kelompok, suatu kelompok. Nomor 7, termasuk mujamalah wasana yang min hajatil asasiyatin adalah nomor 7, asy'ur bil quwwatis syakhsiyah. Asy'ur bil quwwatis syakhsiyah, perasaan untuk kekuatan pribadi, perasaan kekuatan pribadi. Nah, Anda harus mampu
punya perasaan bahwa Anda mampu, kuat, bisa. Itu harus. Kalau kita nggak pernah merasa mampu, kuat, dan bisa, nanti disuruh ngimami merasa nggak mampu, disuruh ngajar merasa nggak mampu. Nah kalau kamu nolak, disuruh ngimami nolak, disuruh ngajar nolak, disuruh mimpin anak-anak nolak, disuruh itu merasa nggak bisa, nggak mampu, terus nolak. Orang ngelihat Anda akan bosan, dan nanti Anda akan dijauhi dari orang itu, dan Anda dianggap orang yang tidak bisa apa-apa. Ini penting, punya perasaan mampu bisa, punya perasaan mampu dan punya perasaan kuat, bisa, itu penting. Nah kita itu minderan itu sesuatu yang merusak reputasi Anda. Minder itu. Jadi minder dengan tidak minder dengan tidak bisa, tawaduk dengan minder itu hampir susah dibedain, hampir susah. Asy'ur dan perasaan bil kuwati dengan kekuatan, as-syakhsiyah secara pribadi. Anda harus mampu dan punya perasaan mampu. Harus. Kalau Anda sendiri sudah gak ada punya perasaan mampu, padahal mampu, itu nanti Anda gak bisa apa-apa, dijauhi orang. Nah, sesungguhnya Anda belum mampu 100%, tapi karena Anda pede, syu'ur bil quwwah, pede, itu yang 50% Anda punya baru 50%, yang 50% nanti akan jadi tambah karena Anda akan tanya dan akan membaca untuk memenuhi asy'ur bil quwwah. Padahal bisanya baru 50, tapi bilang insya Allah saya lakukan. Baru ketika dilakukan Anda mampu. Dan ilmunya tambah. Itu harus gitu. Nomor 8, ar-rughbah fil fauzi wa tafawuqi wal husul ala a'lal maratib. Keinginan untuk menang, ar-rughbah fil fauz, keinginan untuk menang, untuk sukses dan unggul dan mendapatkan peringkat tertinggi. Itu setiap orang pasti punya keinginan ini. Anda harus tahu dan memahami, setiap orang ingin mempunyai keunggulan dan kesuksesan. Anda harus bisa menjawab, menghargai orang lain, itu begitu. Nah, maka kalau Anda bisa mendukung saja orang lain untuk ar-rughbah fil fauz wa tafawuq wal husul ala a'lal maratib, orang itu akan senang kepada Anda. Dan mudahnya Anda mencari teman, mudahnya Anda dapat penghargaan dari orang kalau tahu tipe-tipe kayak gini melakukannya. Waraghabatu, dan bermula keinginan fil fauzi dalam kesuksesan, watafawuku dan keunggulan, wal husul dan mendapatkan ala a'lal marotibi, mendapatkan atas peringkat yang tertinggi, a'lal marotib. Bimujarradi tsana'i ala saksin anta tusyariku fi isba'i kulli tilkar raghabat. Bimujarradi tsana'i ala saksin, begitu Anda memuji seseorang, Anda berpartisipasi dalam
pemuasan semua keinginan itu. Jadi Anda memuji orang aja, Anda sudah memberikan sepotong pemuasan, merasakan rasa puas sedikit pada orang itu. Bimujarati thana, begitu Anda memuji ala sahsin pada seseorang, anta bermula Anda itu tusyariku, telah berpartisipasi siapa Anda fi isba'i kulli tilka raghabat, dalam partisipasi dalam pemuasan, kulli tilka raghabat, akan semua keinginan itu, Faminal mantiki jiddan antasira ala darbis sanai kun muta'akidan min an di akhir sa yahlulahu ayakuna sodiqan laka mata talaqqa mithla hadhil muamalah minka. Sangat logis untuk menempuh jalan pujian, itu sangat logis. Pastikan dari waktu ke waktu ia akan suka menjadi teman Anda ketika ia menerima perlakuan seperti itu dari Anda. Pastikan Anda memperlakukan setiap orang dengan baik, maka orang itu akan memberikan kebaikan. Anda beri senyum, disenyumi. Anda bersengut, akan dibersenguti. Begitu. Faminal mantiki, dan itu dari kelogisan jidan sekali, berarti sangat logis. Antasiro, untuk menempuh siapa Anda ala darbis sana, akan jalan pujian, kun, jadikanlah, jadi itu pastikan muta'akidan, dari min an di akhor, pastikan dari waktu ke waktu, sayahlu, ia akan lahu, baginya ayakuna, ada itu sodikon, menjadi teman Anda, laka bagi Anda, mata tatalaqo, kapan saja ia menerima, mithla hadhil muamalah, seperti perlakuan ini, mingka, dari Anda. Kalau Anda telah berbuat baik sama dia, dia akan baik kepada Anda. Itulah kajian kita yang ke-32 hari ini. Besok kita akan teruskan kajian wasailun jayyidah lithana alal akhirin, cara yang baik untuk memuji orang lain. Nah, kita memuji orang lain saja harus ada ilmunya, tidak sekedar itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.